Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Welcome to our YouTube channel. Channel ini membahas tentang tips dan trik dunia perkucingan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kami agar semakin berkembang. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana cara memandikan kitten atau anak kucing yang baru saja lahir. Nggak baru lahir juga sih, mungkin sekitar 2-3 bulanan itu baru bisa mandi. Jadi di usia 2 bulanan itu biasanya mereka akan mulai aktif sehingga badan akan bau dan juga kotor. Nah, dari usia segini mereka sudah harus mulai mandi. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan sebelum mereka mandi? Berikut ini persiapannya. Pertama, siapkan air hangat. Kedua, handuk. Ketiga, sabun mandi kucing. Keempat, sikat khusus kucing. Kalian juga bisa pakai sikat gigi untuk menyikat bulu-bulu kucing kalian. Nah, ini udah ada air hangat. Kemudian sikat kucing. Aku biasanya juga masih pakai sikat gigi sih untuk nyikat bulu mereka. Terus ada juga medicated, ini salah satu sampo kucing khusus untuk berjamur. Jadi aku tuh mandiin mereka tuh pakai 2 sabun kucing yang untuk berjamur sama sabun kucing yang biasa. Jadi ada yang wanginya juga sekaligus bersihin mereka dari kutu gitu. Oke, sekarang kita cari Cimol, anak barunya Cio. Jadi dia ini dari kecil belum pernah mandi. Nah, di usianya yang baru mau genap 3 bulan ini, kita coba untuk mengenalkan apa itu mandi ke dia. Dan ini Cimol ini posisinya bersih ya dari kutu dan juga tungau. Cuman kita kan nggak tahu karena dia ini baru di rescue, jadi lebih baik kita segera mandiin aja. Sayangnya Cimol ini punya bulu yang cukup tebal, jadi nggak kelihatan juga, ditambah lagi warna dia itu hitam. Jadi kan bener-bener agak susah ya ngeliatin kutunya gitu. Cuman setahu aku sih dia setelah aku mandiin nggak ada sih kutu ataupun juga tungau gitu. Cuman ya itu badannya tuh bau. Ya wajar sih, namanya juga kitten. Biasanya kitten itu baru hilang bau kittennya itu usia sekitar 3-5 bulanan sih, kurang lebih. Jadi kita harus pelan-pelan aja mandiinnya pakai air hangat. Terus juga kita kasih sabun kucing. Aku pakai sabun ini ya karena takut aja sih nantinya kan dia ada kutu atau gimana, kita nggak tahu. Jadi aku kasih aja sabun kucing yang khusus jamur itu. Terus si Cimol ini cukup anteng. Jadi memang ada beberapa kucing yang dia tuh anteng kalau dimandiin. Ada juga yang dia tuh takut sampai nyakar kita. Tapi untuk khususnya kucing-kucing kecil ini kebanyakan itu suka mandi. Kenapa? Karena dari kecil mereka sudah diajarkan untuk mandi dan akhirnya terbiasa. Karena Cimol ini bulunya cukup tebal, jadi dia harus dibilas dan diulangi beberapa kali baru dia benar-benar bisa basah semua badannya. Terus juga harus benar-benar telaten banget bersihin semua bulu-bulu dia, karena kan bulu itu sumber dari penyakit. Apalagi dia nggak tahu ya dulunya sebelum diadopsi sama aku kan kayak mana tempatnya, terus juga dia biasanya mainnya seperti apa, kita kan nggak ada yang tahu. Dan memang kucing-kucing yang baru lepas adopsi dari indukannya ini biasanya tuh mereka masih bau iler induknya. Jadi si induk ini kan ngejilat anaknya, berarti tandanya dimandiin. Nah, sementara Cio ini agak sensitif ketika dikenalkan anak baru ini. Kenapa? Ya karena masih ada bau kucing lain. Jadi caranya kita harus memandikan kucing untuk terbebas dari bau kucing lain itu.
setelah mandi ini pun biasanya nanti kucing juga akan mulai akrab ke kucing dewasa yang lainnya yang ada di rumah kalian. BTW jangan salfok ya, memang si Cimol ini badannya kurus banget. Dia ini kan aku ambil karena dia itu paling kecil di antara saudaranya yang lain. Kalau nggak salah dia punya 6 saudara, dan dia ini yang paling susah makan sehingga dia mengalami malnutrisi hingga anoreksia. Jadi ya cukup membahayakan untuk kucing. Untungnya kita selamatkan gitu. Nah, si Cimol ini belum pernah dimandiin, jadi dia sedikit kaget dan juga ya kayak jenglot. Sorry ya, memang ini sih kelihatan banget kurusnya, tapi dia bukan jenglot guys, dia kucing. Oke, setelah kita bilas kemudian kita sabunin ini, aku ngulanginnya tuh beberapa kali ya, bilas sabunin kayak gitu biar dia benar-benar wangi dan bersih. Ini setelahnya kita peres-peres ya guys, karena kan si Cimol ini bulunya tebal, jadi setelah aku bilas itu biasanya aku peres bulunya biar mengeluarkan banyak air sebelum airnya dikeringkan di handuk. Tada, sudah selesai mandi nih, jadi kita langsung keringkan di handuk. Sebisa mungkin yang basah-basah itu dikeringkan dulu di handuk sebelum akhirnya dipakai hair dryer atau dryer yang lainnya lah, vakum. Angin juga boleh kalau kalian punya. Kalau aku sih pakai hair dryer karena aku memang punyanya hair dryer. Setelah dia akhirnya terpojokkan, terpaksa dipakai hair dryer, mungkin Cimol ini kan tempat tinggalnya biasa ya, di berisik kayak gitu. Jadi dia ketika dipakai hair dryer dia tenang. Nah, ini setelah 2 kali mandi, ini hari 2 minggu kemudian, jadi si Cimol sama Cio tuh aku mandiin secara barengan. Dan alhamdulillahnya Cimol tuh udah gak sepanik kayak kemarin. Jadi dia sudah mulai tenang, apalagi kan ada induknya kan. Nah, ini si Cio nih. Cio ini paling gak suka kalau dipakai hair dryer, sama kayak Cimol. Jadi Cimol dan Cio ini punya kemiripan, gak suka pakai hair dryer. Akhirnya aku taruh di kandang biar cepet kering dan juga beres lah. Oke, ini sudah dia mandi. Ini bonusnya ya guys. Selamat mencoba untuk mandi kucing. Hehe.